Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuko Musdalifah. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Mercu Buana, jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan berkaitan dengan tugas dari Ibu Niken. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Niken yang telah memberikan kesempatan ini. Judulnya yaitu Pengaruh Efektivitas Komunikasi Guru terhadap Hasil Belajar Siswa di SMK Negeri 7 Jakarta. Latar belakangnya, sebagai seorang pendidik, guru tentu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, sosial, kepribadian, dan fungsional. Dan pembelajaran di kelas itu bukan hanya tentang guru yang memberikan materi pelajaran, tapi di dalamnya juga ada interaksi dan komunikasi dua arah antara guru dengan siswa. Nah, komunikasi dan interaksi itu ditentukan oleh efektivitas yang dilakukan oleh guru. Efektivitas apa? Efektivitas komunikasi. Nah, jika misalnya efektivitas komunikasi itu berjalan dengan baik, maka pembelajaran juga akan berjalan secara efektif. Menurut Prijo Saksono dan Sembel dalam Novrion menyatakan komunikasi yang efektif itu harus memenuhi indikator REACH, yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Nah, berdasarkan rapor pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 yang lalu, salah satu indikator yang relevan dengan keberhasilan pembelajaran yaitu adalah efektivitas komunikasi guru. Di sini ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat efektivitas komunikasi guru pada proses pembelajaran di kelas, khususnya di kelas 11 di KV2 SMK Negeri 7 Jakarta, dan bagaimana pengaruh efektivitas komunikasi guru terhadap hasil belajar di kelas 11 di KV2, khususnya di SMK Negeri 7 Jakarta. Identifikasi masalahnya apa saja? Yang pertama itu siswa sering merasa bosan dalam proses belajar di kelas. Lalu hasil belajarnya itu cenderung rendah pada pelaksanaan ujian semester. Lalu masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan teacher-centered, dan komunikasi guru yang tampak tidak efektif pada proses pembelajaran di kelas. Apa saja manfaat teoritis dan praktis? Manfaat teoritisnya itu diharapkan penelitian ini bisa memperluas ilmu pengetahuan, menjadi sumbangan informasi dalam ilmu komunikasi dan proses belajar mengajar, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan. Dan manfaat praktisnya itu bisa menjadi sumbangan dalam kualitas pembelajaran, bisa menjadi refleksi bagi guru dalam pembelajaran di kelas, dan agar siswa bisa meningkatkan hasil belajarnya. Nah, di sini ada penelitian terdahulu yang juga membahas tentang bagaimana komunikasi itu bermanfaat atau berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di sini ada berbagai jurnal yang saya ambil dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dengan fokus yang berbeda-beda, seperti fokus komunikasi nonverbal, komunikasi dialogis, lalu ada juga komunikasi instruksional, dan komunikasi terhadap motivasi belajar siswa. Ini adalah kajian teori yang saya ambil seperti konsep komunikasi, lalu juga ada bagaimana teori komunikasi dan hasil belajarnya. Di sini ada definisi komunikasi, yaitu komunikasi melibatkan proses pemaknaan antara dua orang atau lebih, sementara West and Turner itu menjelaskan komunikasi ialah proses sosial yang melibatkan individu dalam menggunakan simbol guna melakukan interpretasi atas lingkungan. Di sini juga ada unsur komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, lalu saluran atau media. Dan ini adalah fungsi komunikasi. Ada 4, fungsi komunikasi sosial, ekspresif, ritual, dan komunikasi instrumental. Ini adalah model komunikasi, seperti yang kita tahu, model komunikasi yang paling terkenal ialah Laswell, yaitu dengan teorinya who, what, channel, whom, dan effect. Lalu ada teori komunikasi juga yang berpengaruh dalam penelitian ini, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Nah, ini adalah indikator efektivitas komunikasi yang sebelumnya sudah saya sebutkan dari Prijo Saksono dan Sembel, respect, empathy, audible, clarity, and humble, dan kalau kita singkat itu menjadi REACH. Jadi di sini ada indikator hasil belajarnya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar, internal dan eksternal.
Dan ini adalah kerangka pemikiran yang telah saya buat. Ini adalah metodologi penelitiannya, paradigma penelitian, metodenya, objeknya, subjeknya, populasi dan sampelnya. Jadi dilaksanakan di SMK Negeri 7 Jakarta, khususnya kelas 11 TKV 2 dengan paradigmanya positivisme, lalu penelitiannya kuantitatif dengan studi korelasional, dan ini adalah teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan datanya. Lalu bagaimana dengan hasil penelitian dan pembahasan? Ini adalah gambaran umum objek penelitian di SMK Negeri 7 Jakarta yang berdiri pada tahun 1958 dengan 3 jurusan, yaitu teknik grafika, teknik komputer jaringan, dan desain komunikasi visual. Ini adalah visi misinya, dan ini adalah hasil penelitiannya, yaitu yang pertama tingkat efektivitas komunikasi guru pada proses pembelajaran di kelas di SMK Negeri 7 Jakarta dapat disimpulkan bahwa sudah baik dari wawancara dan kuesioner yang telah saya lakukan. Ini adalah lampirannya dari kuesioner dan wawancaranya. Lalu bagaimana pengaruh efektivitas komunikasi guru terhadap hasil belajar siswa? Nah, pengaruh ini ternyata ada dan pengaruhnya juga sangat baik karena dari efektivitas komunikasi guru yang sebelumnya itu sudah baik, maka hasil belajar siswa juga sudah baik. Ini bisa kita lihat juga dari beberapa poin yang telah saya buat dan beberapa wawancara dan kuesioner yang juga telah saya lampirkan. Jadi kesimpulannya adalah tingkat efektivitas komunikasi guru di SMK Negeri 7 Jakarta sudah baik. Lalu efektivitas komunikasi guru mempengaruhi hasil belajar siswa berdasarkan wawancara dan kuesioner yang telah saya lakukan. Ini daftar pusakanya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.